Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang review dari sebuah aplikasi tafsir yang namanya adalah Al-Bahisul Qur'ani. Kita pencet dulu aplikasinya, lalu yang pertama kali ada di aplikasi ini sesuai dengan muncul nama di paling atas, itu ada Al-Bahisul Al-Qur'ani, kemudian di dalamnya itu langsung muncul ke homepage yang tafsir ya. Sedangkan di awalnya itu tulisannya bahis, kemudian kita lihat tuh di bahis, yang mana di bahis ini kita udah full kalimat, yang mana kita masukkan kalimat apa yang kita cari gitu. Terus kedua itu ada tafsir, yang mana di tafsir ini isi banyak, ada tafsir yang umum, ada tafsir yang khusus, atau ada tafsir yang lama-lama, ada tafsir yang terbaru atau yang zaman sekarang, zaman modern. Jadi yang ketiga kita punya ulum. Di sini ulum tadi asbabun nuzul, ada i'rab, kemudian ada qiraat, kemudian ada kata-kata yang agak asing gitu. Kemudian lanjut ada mushaf, ini isinya banyak juga sama, dari qiraat juga ada tentang Islam. Kemudian kita lanjut ke mu'jam. Di dalam mu'jam ini isinya ada mufradat, kemudian ada yang lisan Arabi, kemudian ada sahih. Kemudian di terakhir ini adalah aplikasi-aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh developer Mustafa ini. Nah, secara umum seperti itu isi dari aplikasi Al-Bahisul Al-Qur'ani. Nah, selanjutnya per section akan dijelaskan oleh teman-teman aku. Total sectionnya ada 5, jadi teman-teman aku akan menjelaskan selanjutnya. Sini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di aplikasi Al-Bahasu Al-Qur'ani. Yang pertama itu fungsi utama fitur Al-Bahasu, membantu pengguna menemukan ayat dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada cara kerja pencarian. Contoh, jika kita mencari kata kitabun, aplikasi juga akan menampilkan ayat yang mengandung bentuk lainnya. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki sistem pencarian yang cerdas dan sangat mendukung. Selanjutnya yaitu tampilan dan informasi yang dihasilkan. Setelah pencarian dilakukan, aplikasi menampilkan ayat secara lengkap beserta terjemahan, penjelasan makna kata, dan juga informasi tambahan seperti konteks ayat. Hasil pencarian tidak hanya berupa teks ayat saja, tetapi disertai data pendukung yang memudahkan pengguna memahami maksud ayat. Tampilan ini bersifat informatif, sehingga pengguna langsung mendapatkan gambaran lengkap tanpa harus membuka banyak sumber. Nah, untuk bagian tafsir ini, kita bisa searching teman-teman. Di atas ada kolom untuk mencari kalimat. Teman-teman bisa tulis nanti, misalnya saja kata alhamdulillah, nanti akan muncul penjelasannya di sana. Kemudian di bawahnya itu di sebelah kanan, mulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai Quran surah An-Nas, di sana ada semua. Terus di bagian kirinya kolom untuk mencari ayat. Teman-teman bisa searching nanti, misal Quran surah Al-Baqarah ayat 2, terus teman-teman klik tafsir yang ada di bawahnya. Nanti akan keluar penjelasannya secara rinci sesuai dengan kitab tafsir yang teman-teman pilih. Daftar kitab dalam aplikasi ini menampilkan rangkaian karya tafsir Al-Quran dari berbagai masa, mulai dari kitab-kitab induk hingga kitab tafsir kontemporer sekaligus. Di antara karya besar yang menjadi rujukan utama dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, 4 kitab besar yang menjadi fondasi disiplin tafsir klasik. Pada kategori tafsir umum, hadir karya ulama besar seperti Al-Qunuji dalam Fath Al-Bayan, Asy-Syaukani dalam Fath Al-Qadir, Ibnul Juzai yang terkenal dengan kedalaman bahasa dan ringkasannya. Dalam kelompok tafsir ensiklopedis terdapat Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi dan Mafatih Al-Ghaib karya Ar-Razi, 2 raksasa yang penuh detail teologis, linguistik, dan filsafat di dalamnya. Pada kategori tafsir yang mengumpulkan pendapat tampil tafsir Ibnu Jarir yang merangkum pendapat sahabat dan tabi'in, serta tafsir Al-Mawardi yang berlatar fikih di dalamnya. Ada pula kumpulan tafsir pilihan tokoh besar seperti karya Ibnu Al-Qayyim, serta tafsir Ibnu Taimiyah yang banyak mengandung pendekatan istidlal dan analisa akidah di dalamnya. Di ranah bahasa dan balaghah, terdapat karya Tahir Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir, tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah, Al-Bahar Al-Muhit karya Abu Hayyan, Al-Basit karya Al-Wahidi, serta Al-Kasyaf karya Zamakhsyari, yang dikenal sebagai puncak tafsir berbasis sastra Arab pada kategori tafsir umum lainnya. Juga muncul karya As-Sam'ani Mahasin At-Ta'wil karya Al-Qasimi, serta tafsir As-Sa'labi dan Samarkandi. Selain itu, terdapat tafsir lainnya yang lebih fokus seperti tafsir Jalalain, Jami' Al-Bayan karya Al-Iji, tafsir Al-Baghawi, tafsir An-Nasafi, Al-Wajiz karya Al-Wahidi, hingga tafsir Ibnu Abi Zamanin yang banyak dipakai dalam kajian ringkas pada ranah riwayat dan asar. Hadir juga Ad-Dur Al-Mansur seperti yang dijelaskan di awal, tafsir Ibnu Abi Hatim dan ensiklopedia tafsir Ma'tsur yang himpun riwayat dari para sahabat dan tabi'in.
Dan penjelasan singkat tentang yang terakhir, untuk karya kontemporer terdapat Tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar fi At-Tafsir, Tafsir As-Sa'di, Aisarut Tafasir, buku Quran Tadabbur wa Amal, serta Tafsir Ibnu Utsaimin yang banyak digunakan oleh penuntut ilmu modern pada masa sekarang karena bahasa yang mudah dipahami, sistematis, dan aplikatif. Seluruh daftar yang menggambarkan perkembangan ilmu tafsir dari generasi ke generasi, dari metode riwayat, bahasa fikih, hingga metodologi modern yang menekankan tadabbur dan kemudahan pemahaman di dalamnya. Itulah penjelasan dari bagian tafsir dalam aplikasi Al-Bahasul Quran ini, teman-teman. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang Al-Ulum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur dalam aplikasi Al-Bahasul Quran pada bagian sains. Yang pertama yaitu pada bagian bacaan. Pada bagian bacaan, kita bisa menemukan berbagai ensiklopedia Al-Quran seperti Tahbir Al-Taisir, karya Ibnu Al-Jazari, dan Al-Jazari, kunci lagu dalam bacaan. Yang kedua yaitu bagian bahasa. Ingin memahami tata bahasa Al-Quran, di bagian bahasa tersedia berbagai referensi seperti tata bahasa Al-Quran oleh Al-Da'as dan tabel dalam penguraian Al-Quran. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu pada bagian makna. Bagi yang tertarik dengan makna-makna unik dalam Al-Quran, bagian-bagian aneh yang bermakna menyediakan sumber seperti Al-Quran Aneh karya Al-Khudairi dan Gharib Al-Quran karya Ibnu Qutaibah. Selanjutnya yaitu pada bagian ketentuan. Ada juga bagian ketentuan yang membahas berbagai ketentuan Al-Quran menurut para ulama seperti Ibnu Al-Arabi. Nah, yang bagian selanjutnya yaitu bagian asbabun nuzul. Terakhir, bagi yang ingin mengetahui latar belakang turunnya ayat Al-Quran, bagian-bagian alasan turunnya Al-Quran menyediakan referensi seperti Wahyu Asbab Nuzul karya Al-Wahidi. Musahif, yang mana di sini bisa kita tengok yaitu musahif, yaitu bisa kita tengok mushaf, bagaimana mushaf secara online gitu. Misalnya kita cari surahnya, kita pilih surah Al-An'am, kemudian kita pilih ayatnya ayat 5 gitu. Nah, jadi sini langsung keluar. Di sini kita bisa melihat mushaf. Misalnya ini ada mushaf dengan rasam jadid. Bisa kita tengok langsung secara online. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian ada juga dengan qiraahnya Hafaz Asim gitu, Imam Asim. Bisa kita tengok qiraahnya juga sekalian. Kemudian kita tengok tentang ini adalah mushaf Madinah. Bisa kita tengok langsung, kita buka. Inilah tampilannya. Kemudian di bawahnya itu ada qiraah Syu'bah. Begini pula bentuknya. Dan ada juga mushaf tajwid. Bisa juga kita tengok begini bentuknya. Dan ada penjelasan tajwid di sampingnya. Kemudian di bawahnya ada qiraah. Bisa kita langsung buka qiraahnya, qiraah apa aja. Misalnya ini ada qiraahnya dari qiraah yang misalnya kita buka ini qiraahnya. Nah, langsung ditampilkan. Dan ada juga Islam web. Nah, ini adalah web Islam. Langsung kita buka. Nah, begini tampilannya. Itulah review dari Al-Bahasul Quran ini. Pada tampilan ini adalah menu pilihan yang bersikap kumpulan kamus-kamus klasik yang memiliki fungsi, yaitu yang pertama menjelaskan makna Al-Quran. Misalnya, kita ambil contoh di sini Al-Jazara, yang mana nanti dia setelah kita cari tampilannya akan seperti ini, yang bermaksud arti dasar dan pemaknaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini akan dijelaskan. Dan dia juga akan menunjukkan atau melihat akar kata atau pola makna, etimologi, dan sistematik dalam menu tersebut. Coba kita terjemahkan. Nah, kan ada akar katanya. Memiliki beberapa arti. Akar kata, pemotongan asal atau pangkal lidah. Seperti ini. Nah, kemudian menu ini memungkinkan penggunanya mencari kata dan langsung mendapatkan penjelasan dari berbagai kamus klasik dalam satu tempat, yaitu dalam menu ini. Mu'jam. Nah, jadi teman-teman bisa cari sendiri di sini kosakatanya. Kemudian
bisa disimpulkan bahwa menu ini berfungsi sebagai pusat atau pencarian kata makna Al-Quran. Dan kita bisa merujuk pada maknanya dari kamus-kamus klasik. Juga bisa dibilang ini adalah alat bantu analisis akar kata dan makna. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.